Halo, saya Syaukina Sabila, mahasiswa ahli jenjang D4 Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Ini adalah video tugas neuroscience saya. Di video ini saya akan menjelaskan mekanisme terbentuknya persepsi visual, auditori, dan taste. Kemudian saya juga akan menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan serta asosiasi dalam neuroscience. Mata merupakan jendela dunia. Dengan mata, kita bisa melihat dan mengobservasi segala hal yang ada di sekitar kita, baik itu benda yang kecil, benda yang jauh, maupun benda yang atau objek yang bergerak. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya sangat mengandalkan cahaya. Cahaya yang masuk melalui mata akan diterima pertama kali oleh lensa, kemudian melewati vitreous body, yaitu gel bening yang terletak di belakang lensa, kemudian akan diterima oleh retina. Retina memiliki berjuta-juta fotoreseptor. Fotoreseptor ini memiliki dua jenis, yaitu konsel atau sel kerucut dan rod cell atau sel tokat. Konsel memiliki 3 jenis. Dia mampu menangkap 3 panjang gelombang cahaya yang berbeda. Sementara rod cell, dia akan hanya bekerja di saat gelap. Dia akan memunculkan nuansa abu-abu dan kontras hitam putih supaya kita tetap bisa melihat di waktu gelap. Setelah cahaya diterima oleh fotoreseptor ini didistribusi oleh 150 juta sel neurons, dan mereka memiliki bandul-bandul tersendiri. Setiap bandul-bandul tersendiri itu memiliki tugasnya masing-masing, seperti bentuk, warna, arah gerak, dan sebagainya. Setiap bandul memiliki jalurnya masing-masing. Namun kita memiliki 2 mata, maka kita memiliki 2 optical nerves. Informasi dari 2 optical nerves ini akan bersimpangan, kemudian berjalan melalui jalur-jalurnya masing-masing dan sampai ke visual cortex. Di visual cortex, informasi dari 2 optical nerves ini akan digabungkan, kemudian difilter, diinterpretasi, dan dikompar dengan pola atau pattern yang sudah ada sebelumnya. Setelah itu, informasi ini akan menjadi sebuah gambar yang utuh. Kemudian, sel-sel dari saraf lain akan mengasosiasikannya dengan pengalaman dan emosi yang dimiliki oleh otak. Disitulah otak akan mempersepsikan informasi ini dan akan memutuskan aksi yang akan dibuat. Suara diproduksi oleh getaran benda. Getaran benda akan menghasilkan gelombang di udara. Gelombang suara di udara akan masuk melalui kanal ear atau terowongan yang berada di dalam telinga dan akan menyentuh eardrum. Gelombang tersebut akan membuat eardrum bergetar. Getaran eardrum akan membuat 3 tulang kecil yang terletak di belakang eardrum itu bergerak. 3 tulang kecil tersebut adalah malleus, incus, dan stapes. Malleus, incus, dan stapes bertugas untuk meningkatkan meningkatkan intensitas dan amplify dari getaran gelombang tersebut. Lalu getaran gelombang tersebut akan dihantarkan ke koklea. Koklea ini berbentuk seperti siput dan besarnya dan ukurannya sebesar biji kolong. Di dalam koklea itu berisi cairan. Getaran dari yang dihantarkan oleh tulang-tulang kecil tersebut akan membuat koklea, cairan di dalam koklea berriak. Riak tersebut akan menghasilkan gelombang. Gelombang tersebut akan membuat hair bundle yang terletak di bawah cairan koklea itu bergerak. Gerakan dari hair bundles ini akan melahirkan electrical signals. Electrical signals ini akan memicu ion untuk berbondong-bondong pergi ke bagian atas hair bundles, dan hal ini menstimuli terlahirnya chemical di bagian bawah dari hair cell. Chemical ini akan mengikat ke auditory nerves dan kemudian dihantarkan dalam bentuk electrical signals ke otak. Setiap hair bundles ini memiliki tugasnya masing-masing. Di bagian dasar itu bertugas untuk mendeteksi suara dengan pitch tinggi. Di bagian depan itu bertugas untuk mendeteksi suara dengan gelombang suara dengan pitch yang rendah. Sementara di bagian paling atas atau di bagian apex itu untuk mendeteksi gelombang suara dengan pitch terendah.
Setelah sampai di otak, tentu otak akan menginterpretasikan gelombang suara tersebut. Lidah dilapisi oleh bidik-bidik kecil. Gumpalan jaringan kecil-kecil ini disebut dengan papillae. Taste buds atau pengecap itu ada di dinding papillae dan di seluruh alur yang mengelilinginya. Setiap taste buds memiliki setidaknya 50-150 sel taste receptors. Akhir dari reseptor-reseptor ini adalah bulu halus mikrofili. Kadang bulu halus mikrofili ini disebut dengan taste hairs atau gustatory hairs. Ini bulu-bulu ini akan menonjol di dalam ruang yang ada di dalam mulut, sehingga bulu-bulu halus tersebut yang akan berinteraksi langsung dengan zat-zat makanan yang ada di dalam mulut. Sehingga ini disebut juga dengan taste sense atau mencicip. Taste akan berinteraksi dengan reseptor cells melalui berbagai mekanisme untuk mendepolarisasi sel. Setelah taste cell ini didepolarisasi, mereka akan merilis neurotransmitter yang menstimuli sistem neurons. Kemudian akan berjalan di cranial nerve 7, 9, dan 10. Neuron-neuron ini akan berhenti pada nukleus di solitary tract di dalam medula. Kemudian dia akan diantarkan ke thalamus. Setelah itu akan dikirim ke gustatory cortex. Gustatory cortex ini akan membuat kita secara sadar mendiskriminasikan perbedaan stimuli rasa. Namun informasi tes yang dikirimkan melalui jalur ini akan menerjemahkan ke dalam tes basic saja, yaitu asin, manis, asam, dan pahit. Namun begitu, rasa yang sesungguhnya dari sesuatu makanan itu dipersepsikan melalui dua informasi, tidak hanya taste namun juga smell. Bayangkan saat kita akan memakai sepatu, ternyata di dalam sepatu tersebut ada seekor kecoa. Sensor reseptor yang ada pada mata kita akan menerima informasi tersebut. Kemudian informasi tersebut menjadi sebuah sensor input. Dari sana, nervous system akan memproses input tersebut dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Itulah yang disebut dengan integrasi atau asosiasi. Seperti apa aku perlu melempar sepatunya sambil berteriak, atau aku hanya perlu tenang dan mengambil kecoanya lalu membuangnya. Hal itu merupakan motor output. Dalam saraf atau sel saraf atau neuron itu memiliki 3 tipe. Yang pertama adalah sensory neuron, yaitu afferent. Yang kedua adalah motor neuron atau efferent, dan yang terakhir adalah interneuron atau asosiasi. Sensory neuron ini mengambil pesan dan mengirimkan impulsnya ke central nervous system, dan kebanyakan bentuknya ini unipolar. Motor neuron atau efferent itu bekerja kebalikan dari sensory neuron. Motor neuron kebanyakan berbentuk multipolar. Dia mengirimkan impuls dari central nervous system ke otot dan kelenjar tubuh. Sementara interneuron atau asosiasi yang mana ada di dalam central nervous system ini mengirimkan impuls di antara sensori dan motor. Dialah yang bertugas untuk mengolah. Interneuron ini jumlahnya paling banyak dan kebanyakan berbentuk multipolar. Kembali ke kasus yang tadi, maka saat kita melihat kecoa, itu adalah kerja dari sensori neuron, kemudian diantarkan ke otak. Interneuron atau asosiasi akan mengasosiasikannya, kemudian akan menerjemahkan dan menentukan aksi atau keputusan apa yang akan kita buat. Keputusan yang kita buat, baik itu tenang, diam, atau melempar, itu merupakan hasil dari motor neuron. Demikian, terima kasih.